Halo, balik lagi sama Coldscape Studio. Nah, kita lanjutin sekarang masih tutorial plant series ya. Nah, ini aku punya ilustrasinya yang masih kosong. Ini daun. Nah, ini ada di halaman 8 kalau nggak salah. Ya, ini contoh yang udah jadi di buku, dan aku mau buat baru untuk video kali ini. Oke. Aku pakai brush nomor berapa nih? Kayaknya aku mau pakai nomor 10 sama mungkin nomor 6. Terus air dan watercolor. Ini punya aku udah nggak agak lagi, ini memang udah messy banget ya, tapi masih cukup banget. Oke. Pakai paletnya juga. Oke, kita mulai. Jadi warnanya hijau, dominan hijau. Nah, mungkin untuk daun-daun yang di atas kayak udah mulai kepucuk gitu, dia warnanya lebih muda gitu ya, warnanya agak menguning gitu, kuning muda atau hijau muda gitu. Tapi yang semakin ke bawah ini warnanya hijau daun aja. Oke guys, aku mulai. Aku mau ambil ini untuk warna daun. Aku ambil beberapa warna. Ini ada warna biru, primary, phthalo blue. Terus aku juga pakai sebenarnya ini agak salah sih. Ya udah, nggak apa-apa. Ini juga dipakai kok. Nah, aku mau ambil ultramarine blue yang paling sering aku pakai untuk campuran warna daun. Aku pakai warna kuning. Ini lemon yellow ya. Nah, ini kan udah warnanya udah hijau. Kalau biru kecampur kan itu langsung jadi hijau. Dan hijaunya tuh mirip sap green. Ini sap green ya. Tuh mirip banget sih. Nih, sap green tuh mirip banget sama campuran campuran lemon yellow plus ultramarine blue. Oke. Ya, nanti kalau perlu tambahan lagi, misalnya untuk area yang lebih gelap gitu ya, kayak ada shadingnya atau ada bayangan gitu, atau membuat kesan daun yang lebih tua, aku biasanya tambahin antara coklat atau tambahin warna merah. Oke, tapi itu nanti aja ya. Sekarang kita mulai ke daunnya dulu. Kayak gini, aku mulai dari atas. Mulai aja. Ini aku pakai si campuran yellow plus ultramarine blue tadi, atau bisa langsung pakai sap green sih. Nah, ini base layer dasar dulu ya. Nah, aku suka tuh kadang di tengah kayak gini aku bikin lebih transparan atau bahkan putih aja. Ini supaya ada kesan kayak daunnya tuh nggak flat, tapi kayak ada kesan menonjol gitu. Nah, ini aku timpa aja, nih masih agak basah dikit tapi udah mulai kering karena aku apply-nya tipis-tipis. Nah, ini aku apply lagi ya. Ini warnanya lebih gelap dikit, lebih banyak birunya, komposisi birunya lebih banyak. Kayak gini. Jadi ini kan kayak ada kesan melengkung gitu ya si daunnya, kayak ini tuh kayak ke atas gitu bagian sini.
Nah, coloring book ini cocok banget sih untuk belajar coloring, untuk belajar kayak gradasi warna atau shading, belajar shading gitu, karena kita bisa fokus ke situ ya. Ini kan udah kelihatan ya kayak ini kayak turun gitu bagian sini, terus ya jadi kayak bentuk daun lah, enggak daun yang flat di press di bidang flat gitu, tapi kayak daun yang pas masih di pohon gitu ya. Oke, next satu ke berikutnya. Oh ya, ini karena ini agak cukup di atas si daun ini, maksudnya di susunan daun ini kan agak di atas ya, jadi kayak dia warnanya lebih muda gitu. Aku buat kayak gitu. Kalau misalnya suka kadang tuh ada juga yang suka tuh cara warnanya tuh pakai underpaint, jadi berlayer-layer dengan warna yang beda-beda gitu ya. Kayak misalnya di sini kan aku pakai kuning dulu, terus nanti baru ditimpa hijau, itu juga boleh kayak gitu. Itu biasanya hasilnya malah jadi kayak lebih warnanya lebih rich gitu ya, kayak range warnanya itu lebih banyak, kayak keluarnya lebih vibrant gitu. Ya itu agak cukup teoritis sih ya, memang sih itu agak teoritis ya, tapi salah satu yang bisa dicoba-coba sendiri, kayak eksperimen sendiri gitu. Kalau misalnya kurang suka watercolor ya, karena mungkin agak complicated ya, kayak kita harus, karena dia kan transparan, terus kalau salah tuh lebih susah cukup susah diperbaiki. Mungkin bisa coba pakai gouache. Gouache itu juga sebenarnya watercolor, basically watercolor, tapi dia opaque. Nah, opaque itu maksudnya dia nggak transparan, jadi satu warna bisa menutup warna yang lain. Warna yang cerah, warna yang muda pun bisa menutup warna yang gelap gitu, dan itu lebih mudah jatuhnya. Untuk kebanyakan orang itu lebih mudah dibanding cat air ya, karena kalau misalnya salah kita tinggal ditimpa aja sama warna yang baru. Tapi kalau cat air tuh lebih susah kayak gitu ya, kayak misalnya aku udah pakai warna biru, terus ini kan lebih tua ya, terus aku ternyata harusnya itu warna muda, itu susah gitu.
Jadi udah lumayan banyak ya. Nah ini tuh aku apa namanya, stylenya agak yang tipis gitu sih. Ada juga yang suka yang agak tebel ya, maksudnya jadi nggak setransparan ini. Apply catnya itu juga nggak apa-apa, juga bagus. Tapi aku sukanya kalau awal-awal, apalagi layer-layer awal, layer-layer dasar gitu, lebih suka yang tipis-tipis dulu, baru nanti aku tebelin lagi. Nah yang ini aku mau pakai agak lebih muda ya warnanya, jadi aku pakai warna dasarnya kuning. Kasih warna dasar kuning dulu ya. Ini baru aku kasih hijau. Kasih bawang. Nah ini tuh aku sebenarnya nggak terlalu rapi ya, karena orang yang nggak bisa rapi. Bisa sih kalau dipaksain, tapi udahlah. Lebih suka juga yang agak messy dikit gitu. Ini dulu ya. Ini cepet kan, udah mau selesai aja. Karena memang kalau coloring aja tuh jauh lebih mudah daripada melukis from scratch gitu. Karena udah ada bentuknya dan kita juga melakukan kesalahan juga nggak sebanyak itu, karena nggak akan terlalu kelihatan gitu ya. Maksudnya gimana ya, jadi kalau misalnya kalau coloring book kan udah ada bentuknya kan, dan kita mau keluar dari misalnya kayak keluar gini, oh ini ya nggak masalah, dia toh masih ada garis ini kan, jadi kayak masih terbantu. Nah sedangkan
Kalau melukis from scratch itu benar-benar kita ya membuat bentuknya, bentuk objek yang kita lukis itu ya dengan lukisan kita. Ya itu memang challenging ya, dan ya itu perlu belajar, proses belajar yang lama. Tapi kalau sekedar coloring kayak gini, ini menurut aku cukup enjoyable, bahkan untuk pemula yang benar-benar baru nyoba, yang walaupun perlu ada belajar yang sedikit lah, kayak belajar brush control atau belajar, ya itu sih kebanyakan belajar brush control sama mungkin campur-campur warna, dan belajar observasi juga, kayak menentukan cahaya datang dari mana misalnya. Ya itu perlu latihan kayak gitu, dan hal-hal kayak gitu sangat bisa dilatih pakai coloring book kayak gini, karena ya kita bisa fokus ke hal-hal kayak gitu ya, kayak belajar gradasi warna, fokus campur-campur warna, terus belajar menentukan pencahayaan atau bayangan jatuh di mana kayak gitu-gitu. Itu bisa banget dilatih dengan coloring book kayak gini, karena nggak perlu lagi kita capek-capek yang sketsa dulu, membuat sketsa dulu, karena membuat sketsanya aja kita perlu cari inspirasi dulu, terus udah gitu membuat sketsanya pun kadang lama gitu kan, jadi kayak kadang moodnya udah capek, kayak mikirnya udah harus bikin banyak dulu, terus kayak nggak jadi deh gitu, ntar aja deh. Tapi kalau udah ada gambarnya kayak gini kan jadi lebih semangat ya, kayak oke, langsung aja. Oke, ini aku udah selesai sebenarnya. Nanti aku mau improve. Nah, ini aku mau improve lagi, mau buat kontrasnya lebih kelihatan, lebih keluar lagi. Nah, untuk itu aku mau buat yang gelap semakin gelap, jadi range gelap terangnya tuh jauh gitu ya. Nah, ini aku tambahin nggak kelihatan. Aku tadi tambahin si ultramarine blue plus coklat ya, plus coklat, jadinya tuh kayak madi gini, kayak tua gitu ya. Mungkin aku perlu kasih kuning sedikit, kayak hijau tua gitu. Kalau nggak ada coklat bisa juga pakai merah sebenarnya. Ya ini sebenarnya kita cari-cari sendiri sih, karena nggak ada keharusan atau teori atau rumus yang harus diikutin, itu nggak ada. Oke, aku mau nentuin bagian-bagian mana yang kayaknya agak gelap gitu. Oke, di sini aku mau lebih gelap deh. Dan juga di bawah ini juga nah ini kira-kira aja sih sebenarnya, kayak pakai feeling aja.
Nah ini kayak di belakang ini ya kayak kena ketutupan si tekukan ini. Terus ini juga campuran lagi habis. Oke. Nah kalau misalnya ketebelan kayak gini nggak usah takut, ini kalau masih basah ya ini bisa diambil gitu pakai kuas bersih, kuasnya dicuci dulu di air, terus udah di lift kayak lifting aja sih bisa. Kadang ya nggak bisa juga sih, kayak masih ada tersisa ya udah, tapi nggak apa-apa kok kayak gitu mah. Nah lagi nih aku kayak finishingnya kayak bener-bener dikit aja ya, agak api dikit. Terus sampai lupa, ini untuk batang-batangnya aku pakai kuas yang agak lebih kecil kayaknya. Nah ini kayak warna kayu gitu ya, jadi aku base nya ini pakai warna coklat. Terus nanti mungkin aku kasih hitam atau biru dikit sih, biar lebih gelap gitu, tapi base-nya coklat dulu deh, kita coba dulu. Ini ya, ini warna dasarnya pakai warna burn sienna. Aku coba kasih warna pakai hitam aja deh biar cepet. Sebenarnya bisa sih kayak kadang
pengen campur-campur sendiri gitu. Tetap aja. Kayak aku tumpuk warna hitam gitu ya. Ini hitam campur coklat ya sebenarnya, bukan hitam pure hitam. Terus aku blend gitu, coba di blend. Ini juga, ini kan kayak masih mentah ya kalau kita lihat baru layar yang coklat tadi, tapi kalau kita udah timpal lagi beberapa layer, biasanya 2-3 lah minimal, itu jadi lebih kelihatan ada teksturnya gitu. Nah, ini udah selesai deh. Ya aku sih rasanya udah cukup. Ini masih bisa ditimpal lagi. Maksudnya kayak pengen lebih intens lagi warnanya bisa. Kayaknya aku udah deh. Nah, gimana nih? Kita bandingin sama yang satunya lagi. Mirip banget kan hasilnya? Mungkin, oh ya ampun ada yang ketinggalan nih. Ada yang ketinggalan. Tapi udahlah. Intinya gitu ya. Nih. Mirip banget lah hasilnya sama yang aku buat sebelumnya. Oke, selesaiin deh. Sayang banget sih, tinggal dikit lagi. Oke. Suka ketinggalan gitu. Udah. Jadi simple banget kan? Yo, thank you for watching. See you next time.